sudah sampai, sudah keluar dari jasad kita, maka putuslah semua amalia orang yang disebut. Maka wa asarahum, ada peninggalan mereka yang insya Allah catatan kebaikannya tidak akan tertutup kalau asarnya itu membawa manfaat buat yang sudah meninggal. Siapa asar mereka? Anaknya, istrinya, keluarganya, dan mungkin sahabat, teman karib, familinya yang lainnya. Yang pertama, yang memberikan sedekah buat ahli-ahli kuburnya. Ini mudah-mudahan yang Bapak makan, yang Bapak minum malam hari ini jadi nilai sedekah buat almarhum almarhumah. Karena mereka nggak bisa lagi bersedekah di alam kubur sendirian. Bersedekah buat siapa? Maka bahasa gampangnya dia nitip sama keluarganya yang masih hidup. Kalau lu punya duit, lu punya rezeki, tolong sedekahin buat gua. Gitu. Cuman dia mah kagak ngomong. Susah, mau WA juga susah. Ya. Mau chatting sama yang hidup susah. Jadi yang hidup kudu ngerti sama yang udah mati. Kalau sayang, kan kita punya harta kan gara-gara orang tua kita. Kita bisa begini karena jasa orang tua kita. Siapa saja orang tua kita yang sudah nggak ada, jangan pernah lupa untuk doain. Punya rezeki, sodakoin atas nama beliau. Emang sodako harus dipantek dengan zakat 2,5%? Enggak. 1.000, 2.000. Kalau emang kita niatin ikhlas, mudah-mudahan jadi nilai ibadah. Kadang-kadang mau sodako, gue lah kagak punya duit. Jangankan yang banyak ya, yang dikit aja lo kagak sodako, apalagi banyak. Ya, iya, bukan masalah dikit banyaknya, emang hatinya kagak mau bersodako. Kapan beli pulsa sama ratusan ribu dapat, bisa sekian giga, hampir seminggu sekali 2 kali ngisi pulsa. Kuat ya. Tapi kenapa buat sodakoh yang kita hadiahkan buat almarhum almarhumah seminggu sekali, barangkali kalau Jumatan masa kita nggak sanggup? Itu sederhana aja Pak, sederhana. Ya nggak sulit sebetulnya hidup. Yang bikin sulit kan kita. Hidup nggak sulit. Agama udah ngajarin kemudahan, agama udah ngajarin enak-enak. Bikin kagak enak, bikin susah, ya diri kita, bukan agama. Bukan Allah yang bikin kita susah, tapi diri kita yang membuat susah. Semua ajaran sudah disampaikan, tinggal bagaimana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam. Jadi kepada keluarga, kalau nanti punya rezeki, ketika bersedekah, berjariah, tolong almarhum yang sudah tiada diingetin, disebutin namanya, dikhususkan, lebih bagus lagi. Itu yang pertama, sedekah. Ya. Kemudian yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang membawa manfaat. Mohon maaf, kita semua kan bisa berjalan, kita bisa bekerja, kita bisa berusaha dan sebagainya semata-mata karena ajaran dari orang tua kita. Maka kebaikan-kebaikan yang sudah ditanamkan oleh orang tua kita dilanjutkan. Jangan berhenti di tengah jalan. Lagi ada baba, lagi ada nyak. Kalau kita subuh kesiangan disiram kita. Siram kita. Kalau kagak ditarik cambang kita supaya bangun. Nah sekarang kalau baba nggak ada, nyak udah nggak ada, apakah kita nggak sholat subuh? Kan harusnya kita pakai itu. Entah dengan cara apa. Mau dengan nyetel waktu, timer dan sebagainya supaya kita bisa bangun di waktu subuh. Artinya apa? Kebaikan-kebaikan, ilmu-ilmu yang baik yang ditanamkan oleh orang tua, ayo kita pakai. Apalagi berikutnya, silaturahim. Kalau orang tua kita dulu sering ikut paketan umpamanya, minggu sekali atau sebulan sekali. Ada arisan keluarga, ada arisan apa. Dulu mah, anak kagak pada mau ngikut. Orang babanya mulung datang sama mamanya. Nah sekarang babanya, mamanya udah gak bisa nyambung silaturahim. Anak keturunannya yang sambungin silaturahim supaya persaudaraan orang-orang tuanya tetap bersambung. Dan apapun niat baik dari orang tua yang belum terlaksana, kewajiban kita anak-anaknya untuk melanjutkan rencana baik dari orang tua itu.
Kalau dulu almarhum barangkali suka nyapu jalanan kalau pagi, sekarang kan udah nggak ada. Barangkali anaknya ada yang mau ngikutin nyapu jalanan, itu kan kebaikan. Nggak perlu gengsi, nyari ibadah, nyari pahala, yang pakai duit ya kagak. Udah nyari yang gratisan aja udah. Ya, dan modal sapu doang. Ya, kalau dikata orang nggak tumben nyapu, ya alhamdulillah begitu. Jangan dikata apa-apa. Kalau orang berbuat baik jangan kata apa-apa. Lisan kita memang begitu. Kalau yang aneh-aneh suka dikata. Lah tumben lo pakai nyapu jalanan, pantas kagak hujan-hujan. Ya, iya. Tapi kalau yang kagak baik ngapa? Malah ditemenin. Kagak dikata apa-apa. Lalu kerjaan lo mabuk mulu, lo bilangin, omongin. Nah kalau ada yang mabuk diem aja. Ada yang maksiat diem aja. Giliran orang baik dikata-kata. Balik. Ya. So. Jadi ilmu orang tua kita pakai. Kita bisa pakai baju, kita bisa berjalan, kita bisa baca doa, makan. Sebelum kita dari guru-guru kita, orang tua kita dulu yang menanamkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang ketiga, waladin sholihin yad'u lahu. Doa dari anak-anak yang baik. Anak tidak mesti anak kandung siapa saja. Bisa kerabat, bisa family, bisa keponakan, bisa guru, bisa murid, dan seterusnya. Siapa saja yang ikhlas mendoakan almarhum almarhumah, mudah-mudahan doanya disampaikan oleh Allah untuk almarhum almarhumah. Maka kalimat dalam hadis itu adalah waladin, tidak menggunakan ibnin, karena kalau ibnin bahasa kitanya anak kandung, kalau walad anak, bisa siapa saja mendoakan. Maka insya Allah doanya akan disampaikan kepada yang dimaksud. Ya, nah kalau ibnin solihin, ya saya nggak mau datang ke sini, ngapain? Nggak bakalan diterima doa kita. Ya anak-anaknya aja udah yang doain gaweannya. Ya, karena nabi cerdas, ya makanya walad dipakainya. Bagaimana kalau orang yang nggak punya keturunan nanti kalau dia mati? Berarti nggak ada yang doain dong, kalau dia nggak punya anak. Maka dipakailah bahasa walad. Mungkin ada ponakannya, mungkin ada muridnya, mungkin ada saudara, famili, kerabat dan lainnya. Itu yang dimaksud hadis Nabi, waladin sholihin yad'u lahu. Ya. Hadirin sekalian yang saya muliakan, masih boleh nambah ini? Nambah. Hadirin yang saya muliakan, ya. Kalau ada orang yang berkata, ada orang yang suka usil, ngapain orang yang mati pakai didoain? Kata dia maka gak nyampe gitu. Kalau saya mah kalau yang ngomong begitu, sini gue kubur lu duluan, tak gue doain. Gitu aja udah jawabannya. Ya, iya, nggak usah dipakai ini itu lalu begini jangan. Ajak ke rumah, seduhin kopi, ngomong baik-baik. Lu ngomong apa tadi? Emang kalau doa orang yang hidup nggak nyampe ke yang udah meninggal? Iya. Sekarang lu mati dah, gue doain sekarang. Gitu. Paling dia pulang. Ya, iya. Yakin doa itu akan sampai. Karena dalam satu keterangan bahwa siapa saja yang sudah ada di alam kubur, hakikatnya mereka seperti orang yang sedang ada di atas samudra dengan ombak dan gelombang yang begitu dahsyatnya. Tidak ada yang diharapkan dari keluarganya yang masih hidup kecuali iringan doa yang akan menenteramkan kehidupannya di alam kubur. Orang yang udah mati, orang yang hidup, lagi ngap-ngapan di tengah lautan, dikasih kopi segelas, kagak bakalan diminum. Dieneng-enengin duit, nggak bakalan diambil. Yang dia butuhkan, pelampung, tambang, atau mungkin perahu-perahu yang bisa menolong dia, supaya dia selamat dari atas lautan itu. Entah kalau udah di darat baru ditanyain, mana duitnya, mana kopinya, gitu. Kalau di lautan mah dieneng-enengin durian kek, donat, kagak bakalan ngeh. Tapi yang diharapkan cuma satu, apa yang bisa menyelamatkan dia, supaya dia selamat dari deburan ombak yang ganas. Tuh. Maka di alam kubur pun seperti itu. Makanya saya kalau nyampein begini, kalau nggak percaya, jalan duluan dah. Gitu. Nah, kalau emang begitu keadaannya, cerita yang di dunia. Gitu, balik lagi laporan. Bener. Gitu.
Karena hadis Rasul nggak ada yang bohong, Pak. Ya, sahabat-sahabat juga nggak ada yang bohong. Ulama-ulama kita, aulia-aulia kita juga nggak ada yang bohong. Orangnya orang warok semuanya. Orang yang terjaga semua, terpelihara semua. Yang kagak beres kan pemerintah kita yang bohong mulu. Ya, iya, ulama kita mah nggak ada yang bohong. Apalagi nabi kita nggak ada yang bohong. Pemerintah kita yang kerjaan yang bohongin rakyat mulu. Ya, maka doa orang yang beriman kepada orang yang beriman, kepada yang sudah meninggal, insya Allah akan Allah sampaikan. Karena Allah sudah berjanji dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Doa kepadaku, minta kepadaku, gue jawab, kata Allah. Itu kan Al-Quran. Nah kalau kita nggak percaya sama Quran, mau percaya yang mana lagi? Ya, itu kitab tertinggi, undang-undang tertinggi buat kita semuanya.